Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi sarrafa al-umura bitadabirih wa 'addala tarkibal khalqi fa ahsana fi taswirih wa zayyana suratal insani bihusni taqwimihi wa taqdirih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, faqad faza man ata'ahu wattaqah, wa khaba man kafara bihi wa 'asah, li'anna at-taqwa hiyal wiqayatu min 'adzabin nar wal ma'asi mujibatun lil halaki wal khasar. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sungguh bahagia dan selamat orang-orang yang selalu takwa kepada Allah, dan sengsara orang-orang yang bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin dengan dua perkara, yaitu bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal, sebagaimana yang telah didawuhkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Dengan ilmu dan amal seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberi ketenangan, diberi kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ilmu? Tidak ada lain selain belajar, ngaji tentang ilmu agama. Bagaimana caranya salat yang benar, bagaimana caranya puasa, zakat yang benar, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sampun dawuh, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takun khamisan fatahlak. Jadilah orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama dan mau mengamalkan ilmunya. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar, mau mengaji, mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Tidak bisa setiap hari, 1 minggu sekali, tidak bisa ngaji 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Pokok dalam kehidupan kita jangan sampai meninggalkan ngaji. Kalau tidak bisa belajar atau ngaji, au mustami'an, jadilah orang-orang yang mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan ilmu yang bisa menjadikan dirinya lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tidak bisa, tidak ada waktu untuk itu semua, maka minimal jadilah orang muhibban lidzalik, yaitu orang yang kelima, orang yang mempunyai rasa cinta, senang kepada orang alim, kepada orang yang mengaji, cinta kepada pendidikan. Dan jangan sampai menjadi orang yang terakhir, wala takun khamisan fatahlak, yaitu orang yang tidak alim, tidak mau mengaji, tidak mau mendengarkan ngaji, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mempunyai rasa perhatian, cinta kepada orang alim, kepada pendidikan, maka rusaklah orang itu. Dalam artian hidupnya sangat berpotensi
mengalami kesusahan, kesulitan dan kesedihan. Karena sangat tidak mungkin seseorang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu dengan amal, dengan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, mengamalkan ilmu. Insyaallah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hal ini dikuatkan oleh sabda baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Mengamalkan ilmu, melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diketahui ilmunya, itu bisa mengangkat derajat seseorang yang sudah mulia. Orang yang sudah mulia akan ditambah kemuliaannya oleh Allah. Wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Dan dengan mengamalkan ilmu bisa mengangkat derajat seseorang yang awalnya hina, tidak mempunyai apa-apa, bisa menjadi orang yang sangat mulia, bagaikan kemuliaan seorang raja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang luar biasa rahasia dan faedah daripada ilmu dan amal. Seseorang bisa diangkat derajatnya oleh pemimpinnya juga sebab ilmu. Orang bisa dipercaya oleh atasannya sebab ilmu. Orang mendapatkan pekerjaan yang mapan sebab ilmu. Ini sesuai dengan syair yang ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Al-ilmu ballagha qauman dzirwatasy syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ilmu bisa mengangkat derajat seseorang pada puncak kemuliaan dan keluhuran. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Dan orang yang mempunyai ilmu akan dijaga dari kerusakan, baik kerusakan di dunia atau di alam kubur. Jasadnya akan utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Ilmu bisa mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya. Dalam artian ilmu bisa mengangkat derajat seseorang meskipun dia terlahir dari orang tua yang biasa-biasa saja, anaknya petani, tapi kalau dia mau ngaji, mau menimba ilmu, insya Allah akan mempunyai derajat yang luhur. Dan sebaliknya, wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Kebodohan bisa merobohkan rumah kemuliaan dan keluhuran. Meskipun dia anaknya orang yang alim, orang yang terpandang, tokoh, tapi kalau dia memilih kebodohan, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, maka ia sama halnya merobohkan rumah kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah ilmu kita semua sudah cukup. Kita sudah mengetahui caranya sholat berjamaah. Kita tahu ilmu sholat duha, qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Dan kita juga mempunyai wirid-wirid yang sudah biasa kita baca. Kita semua sudah tahu tentang ilmu itu semua. Akan tetapi tinggal bagaimana dan sejauh mana kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu kita. Sebagaimana dawuh Rasulullah, ta'allamu al-ilma wa'malu bih. Belajarlah, ngajilah tentang ilmu, setelah itu amalkan. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Dan ilmu itu akan menjadi perhiasan, keindahan, nilai yang mahal bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Apalagi kalau kita mau istiqomah dalam mengamalkan ilmu kita, maka kita akan masuk dalam dawuh haitsuma tastaqim yuqaddiru lakallahu najahan fi ghabiril azman. Kok kita mau istiqomah? Contoh, sholat duhanya istiqomah, membaca sholawatnya istiqomah, dilakukan setiap hari, maka akan ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Kehidupannya akan ditata oleh Allah,
ekonominya diberi keberkahan oleh Allah dan dijadikan orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin bisa mengamalkan ilmu kita dan istiqomah dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yurja illa fadluhu wa la yukhafu illa adluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqat taqwa wajaddidu imanakum fi kulli waqti wahin, asa an takunu minal muflihin al faijin bil jannatin na'im. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu qawlan karima ta'dhima li sya'ni nabiyyina wa tafhiman lana wa ta'lima. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qulubana wa asin akhlaqana wa thabbit imanana wansurna 'alal qaumil kafirin 'alal qaumil musyrikin 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ij'alna jayyidain, Allahumma la tafdhahna yaumal qiyamah, Allahumma wafiqna lil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.